Persiapan pertanyaan. Cinaga ya, Ji? The line's too long. The sore arm. Foto. Oke. Kalau Leodra itu dia tadi sebut Karo. Iya. Menang apa kemarin Indonesian Idol. Iya. Suaranya bagus banget. Responnya Lipara, foto. Oke, bapak-bapak. Bapak-bapak. Ya Bapak RT 5, RT 6 yuk maju ke depan. RT 5, RT 6. Bapak-bapak dari RT 5. Kita mulai dulu Pak. Yuk kita mau foto dulu, mulai dulu kita mau. Udah ini nanti kita foto bareng lagi bapak-bapak, ibu-ibu sama anak-anaknya. Yuk foto lagi dulu ya. Bapak Ibu, pengumuman buat ibu-ibu yang mau nortor, persiapan abis ini kita nortor ya. foto dulu. Yuk foto dulu yuk bapak-bapak yuk. Come on, Nixon, photo time. Photo. I'd do that as well, but I'd never get back up. Janet. Oh. Angel. Do the whole road like I did with the girls. Go for a walk. Iya ya. Satu, ngomong ya. 1, 2, 3. Ih, tangan lu. Orang. Jangan lupa dicuci ya. Dicuci. Kami dari boyband Smash. Kurang dekat. Tapi dapet dong semuanya. Dekat semua gini. Is that what you want, right? They've all gone. They're all gone. They're all gone. No, all good. Too slow. Okay. Thank you very much. Not good enough. Yuk Bapak Ibu silakan duduk kembali lagi, sawer lagi. Masih tenang tadi itu. Oke. Jadwal di mana? Kita ke depan ada jadwal ya.
Kita bisa minta tolong nggak ini dibagikan lembaran mosi kita untuk bisa kita bicarakan pelan-pelan karena ada berbagai topik yang kita pingin go through together. Jadi kalau bisa nanti kita selesaikan satu-satu. Itu lembarannya itu ada 3 halaman. Halaman pertama, di baliknya halaman kedua dan halaman ketiga. Kita pakai kertas aja. Ya. Ini ada 2 macam. Kita mau duduk atau berdiri? Duduk aja. Atau berdiri aja? Berdiri aja ya? Ya. Sebenarnya duduk dan berdiri oke aja. Bisa nggak taruh ke tengah? Kalau kita bisa kursinya sekaligus duduk ini bisa dilepas. Iya. Nah, sini aja. Oke. Nah, satu lagi kursi sama si Januar. Udah, sini aja. Oke. Nah, cocok. Kebetulan dari sisi teknologi televisinya nggak connect lagi, jadi mungkin dia udah break. Kan judulnya tuh break gitu. Jadi dia juga udah break sendiri di situ, dia nggak bisa connect lagi. Jadi kita pakai kertas aja ya. Kertasnya sudah ada dibagikan. Mungkin kita serahkan dulu kepada si moderator nih. Bagaimana kita baiknya kita buat? Kita bacakan satu-satu, silakan. Baru kemudian kalau ada bagaimana cara tata keramanya silakan moderator. Ya, makasih Pak Ketua. Saya mulai baca aja ya langsung ya. Silakan. Ya. Jadi nomor 1, mosi atau resolusi mosi pengesahan laporan keuangan tahunan. Penjelasannya bahwa AGM menerima dan menyetujui pertama performance report 2025 yang disampaikan oleh ketua. Lalu poin yang kedua, laporan keuangan financial year 25 dan financial year 24 yang disampaikan oleh bendahara. Lalu yang ketiga, laporan sekretaris seksi budaya dan area koordinator Auckland sebagai dokumentasi resmi organisasi untuk tahun berjalan. Ya, kolom yang satunya ini bagaimana outcome atau feedback? Apakah disetujui secara aklamasi atau disetujui dengan revisi atau tidak disetujui? Bagaimana? Gimana? Kalau misalnya sekali, kalau boleh aku tambahkan skenarionya, kalau misalnya ada yang merasa perlu dijelaskan lebih lanjut lagi, berarti bisa juga disebutkan disetujui dengan revisi. Kalau misalnya ada yang perlu direvisi, tapi di sisi yang lain, kemungkinan yang lain itu adalah tidak disetujui sama sekali, itu juga mungkin. Itu kita semua yang hadir di sini, bagaimana pendapat dan masukan kita untuk mosi nomor 1. Ditunggu 3 detik nggak ada lagi, berarti udah selesai nih. Ya. Cocok nggak? Cocok? Itu suaminya treasurer yang ngomong. Kalau setuju, tunjuk tangan, angkat tangan. Apanya nih? Setuju. Nomor 1, bahwa AGM menerima menyetujui performance report dan financial report. Setuju. Angkat tangan. Jadi yang pertama performance report 2025, laporan keuangan 2025 dan 2024. Dan laporan sekretaris seksi budaya dan area koordinator Auckland. Setuju? Setuju aja dah. Aklamasi. Oke. Boleh ketok ya? Tok. Seneng banget itu treasurer tuh. Selesai tugasnya dia. Enggak macet. Oke.
Lanjut poin 2 ya. Mosi kedua, pengesahan kontrak konsinyasi merchandise. Saya bacakan ya, bahwa AGM menyetujui kerjasama konsinyasi penjualan merchandise dalam kurung kaos dan hoodie antara Edi Tarigan dan Bonapasogit New Zealand Incorporation dengan ketentuan: pertama, produk dijual atas nama BPNZ Incorporated dan langsung masuk rekening resmi BPNZ Incorporated. Yaitu sudah dilaksanakan. Ya. Nomor poin kedua, hanya biaya produksi yang terjual yang dapat di-reimburse oleh Bonapasogit Incorporated. Produk yang tidak atau belum terjual tetap menjadi inventaris milik Edi Tarigan. Poin ketiga, tidak ada interest bunga apapun yang dibebankan kepada BPNZ Incorporated atas biaya yang ditalangin oleh Edi Tarigan terlebih dahulu. Lalu poin yang keempat, kontrak dapat ditinjau kembali setiap 6 bulan. Mungkin saya berikan tambahan informasi aja. Ini kalau kita step back sedikit, ini konteksnya adalah bagaimana kita waktu itu mengelola pengadaan kaos. Jadi kaos ini termasuk yang saya pakai dan juga yang dipakai oleh Mel. Itu modelnya kita bentuk dalam situasi konsinyasi. Jadi penitipan kepada Bonapasogit sehingga Bonapasogit tidak perlu mengeluarkan uang di depan. Jadi yang membiayain cost dari pembuatan kaos itu adalah Edi Tarigan. Dan ini sudah berjalan 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun, yang mana semua uang penjualan itu masuk ke dalam rekeningnya Bonapasogit. Dan Edi Tarigan itu belum ada mengklaim biaya apapun untuk menggantikan cost pengadaan waktu di awal. Jadi kontrak ini kalau menurut organisasi perlu diformalkan dalam bentuk kontrak. Makanya itu dilemparkan ke dalam bentuk mosi di AGM sehingga semua tertulis secara jelas. Dan itu adalah kontrak antara Edi Tarigan dengan Bonapasogit Incorporated yang bunyinya semua cost dikembalikan pada Edi, hanya yang terjual saja. Jadi yang tidak terjual nggak ada biaya apapun bagi Bonapasogit. Jadi ini konteks kita untuk membantu Bonapasogit, tidak ada keinginan apapun untuk memelintir apa story-nya sehingga itu menjadi masalah keuangan bagi Bonapasogit, sama sekali enggak. Jadi kalau kita menggeser perspektifnya, sudut pandangnya bahwa ini dalam kerangka untuk membantu Bonapasogit, maka kita bisa melihat ini sebenarnya positif gitu loh, ya. Dan model ini bisa diteruskan karena inventarisnya itu masih ada yang belum terjual. Kalau nggak terjual, no problem. Si Edi Tarigan tuh. Jadi ini sebenarnya bisa ongoing. Kalaupun mau di stop, nanti kita review setiap 6 bulan sekali. Dan konteksnya juga satu lagi, pada saat Edi Tarigan itu mengklaim, maka dia harus mengatakan yang terjual doang yang bisa dia klaim, gitu. Dan itu besarnya berapa berdasarkan cost dari pembuatan kaos itu. Modalnya saja, betul, gitu. Modalnya yang diklaim. Iya. Jadi interestnya itu dipakai fundraising buat Bonapasogit. Jadi nggak ada interest sama sekali yang dibayar oleh si Bonapasogit. Oh iya. Ini hanya modalnya saja yang dikembalikan kepada Ito Edi kan. Memang waktu dulu aku ingat waktu bulan Februari ya, yang lain pada nggak datang, kita yang datang kita sudah setuju ya kan, karena udah gitu modalnya dikembalikan dan kelebihannya itu dipakai buat masukan dari BPNZ. Jadi kita nggak mengambil modal dari BPNZ. Itu kan? Betul sekali. Betul sekali. Jadi itu pemahaman yang lengkap dan benar. Terima kasih itu. Ya. Nah, mosi ini adalah untuk memformalkan itu sehingga semuanya tertulis dan kita secara organisasi tidak ada konflik of interest yang Edi sebagai pribadi dan Edi sebagai ketua dan Edi sebagai bagian dari Bonapasogit itu campur aduk.
Jadi ini kita klarifikasi dengan bentuk kontrak ini, ya. Itu dia pertanyaan. Lempar ke semuanya. Ya. Oke, kalau di sini kita bilang pengesahan kontrak konsinyasi, berarti kan ada pihak EDI, ada pihak dari BPNZ. BPNZ sendiri yang sign-nya siapa, Bang? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya, jadi yang menandatanganin ini nanti nggak bisa aku. Iya benar, makanya siapa, jadi biar semua orang tahu kan. Betul. Nah itulah nanti yang kita harus melihat yang bagian dari yang menandatangani ini, karena ini AGM ini kan AGM-nya periode 2003 sampai 2005. Maka nanti pengurus Bona Pasogit 2003-2005 kalau keluar dari ruangan ini udah setuju kita semua, maka memilih salah satu yang ada di dalam kepengurusan itu untuk menandatangani antara si EDI ini dengan BPNZ. Iya. Nah, mungkin kita juga perlu ketahui berapa inventaris yang EDI Tarigan sudah talangin, dan itu kan nanti akan menjadi inventarisnya BPNZ. Itu kan EDI Tarigan sudah menalangi kan. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai BPNZ tahu berapa piece-nya, jadi kan mungkin kita juga bisa, mungkin ada teman-teman yang pengen nih, saya contohnya misalnya produknya ulos, misalnya produknya ulos. Oh, saya mau dong ulos BPNZ, ada tulis BPNZ. Nah, jadi ada produknya apa aja, berapa piece, jadi kita juga tahu gitu kan, biar setiap kita juga mungkin kalau saya belum punya, saya pengen punya gitu kan, bisa dijelasin juga ya. Thank you. Produknya ini udah ditulis dari kaos dan hoodie. Iya. Ini pertanyaannya tinggal berapa gitu Bang Edi? Iya. Jadi ini kan yang kita ajukan dalam AGM ini adalah kontraknya. Kontrak yang menunjukkan kerjasama. Jadi actual dari transaksinya itu nanti akan dimasukkan dalam klaim yang akan diserahkan kepada Bona Pasogit. Jadi antara kontrak dengan transaksi itu ada dua hal. Jadi yang pertama adalah kontrak dulu, frameworknya semuanya disepakatin. Nanti yang berikutnya adalah kita akan keluarkan laporan yang isinya dan akan sinkron dengan laporan keuangan kita berapa jumlah yang sudah terjual selama ini. Dan misalnya gini ya, skenarionya, yang terjual itu ada 120 pieces gitu, misalnya ya. Dan yang untuk transaksi pertama EDI Tarigan akan klaim untuk biaya sebanyak 60 pieces dulu. Itu bisa. Baru nanti sekitar 3 bulan lagi baru si EDI akan klaim lagi yang untuk 40 pieces. Bisa. Itu adalah transaksinya dilakukan setelah kesepakatan kontrak ini. Jadi poinnya tadi pertanyaannya kan boleh tahu nggak tentang berapa yang sudah terjual segala macam. Nah itu akan kita serahkan untuk semuanya kelihatan berapa total inventaris, berapa yang terjual, apa yang terjual, harganya waktu itu terjual berapa, dan itu akan sinkron dengan laporan keuangan kita dan semuanya transaksional. Baru kita sebutkan berapa yang diklaim untuk kali ini. Jadi per hari ini kita belum masuk ke dalam transaksi itu, tapi dari laporan keuangan kan ini udah kelihatan totalnya berapa. Nggak boleh keluar dari angka itu. Gitu jadi ceritanya. Nah inilah yang mungkin kita perlu melihatnya lebih lengkap. Kalau sudah disepakatin, maka informasi itu akan muncul bersamaan dengan klaim atas reimburse yang perlu di reimburse oleh Bona Pasogit. Kira-kira menjawab nggak itu? Ya. Nanti ujung-ujungnya adalah kalau kembali kepada poinnya Le Stephen Pon itu, akhirnya kan kelihatan mana lagi yang harus yang bisa kita jual dan produknya apa lagi. Ya betul sekali. Kita akan informasikan. Saya tanyakan ini karena bilanglah kita nggak tahu EDI Tarigan, tapi kan itu sebagai editor, sebagai orang yang sudah itu kan kos bagi orang tersebut gitu kan, dan itu harus kejual gitu kan. Ya gitu sih. Iya. Jadi konsepnya kalaupun tidak terjual, harap dicatat ya, EDI itulah yang akan mengabsorb, bukan Bona Pasogit. Yang sekarang itu yang tersisa belum terjual itu masih dipegang oleh EDI Tarigan, gitu. Apakah mau diteruskan dijualkan? Terserah pengurus yang baru. Itu kan ada hak dari pengurus untuk meneruskannya. Jadi EDI Tarigan juga nggak langsung seenaknya klaim semuanya, kan belum terjual. Itulah bentuk mekanisme kontrak ini
yang rasanya untuk Bonapasukin sangat fair karena kita organisasi yang berkembang. Kecuali kita udah banyak banget, ya udah Bonapasukin bilang saya beli semua inventory itu, silakan. Tapi rasanya sekarang jangan dulu, ngapain gitu. Karena aku tanya ini satu sisi sebagai Edi Tarigan orang, maybe I don't know, maybe dia berpikir sebagai bisnis juga kan. Sini kan. Oh iya. Jadi aku tanya ini mungkin kos ini kan udah dikeluarin Edi Tarigan dan Edi Tarigan harus balik modal kan? Iya ya, I don't know, maybe kalau saya sebagai businessman saya bantuin orang itu kan ini barang harus keluar dan uang harus balik ke saya, at least walaupun cuma modalnya aja gitu kan, walaupun nggak making money gitu kan, tapi ya jadi itu pertanyaan saya. Jadi kalau saya ada di shoes-nya si Edi Tarigan ini, saya pengen balik modal gitu kan, gitu prinsipnya gitu sih. Naturally iya, dari sisi bisnis juga benar, ya. Tetapi aku harus ingatkan bahwa kita ini adalah organisasi sosial yang non-profit oriented, jadi nggak murni 100%. Kita nggak bisa menggunakan model secara bisnis yang normal. Ya, itu mungkin backgroundnya, ya. Benar, keinginannya sih semuanya balik dong. Naturally harusnya balik gitu loh. Istri saya senyum-senyum by the way. Dia. Aku tanggapi sedikit karena aku yang disuruh ngitung untuk soal kaos ya di rumah. Kemarin udah dihitung, kan kita pesan 250 totalnya, hoodie, kaos, sama polo. Yang sudah terjual 89 pieces. Jadi sisanya ada 160 something gitu. Tapi semuanya ada tercatat gitu. Jadi uang yang masuk ke account Bonapasukin itu full penjualan yang 89 kaos. Ya, jadi modalnya itu ya ada di situ juga, belum diambil sama kita. Itu sih informasinya. Itu 89 kaos terpisah sama hoodie atau yang terjual? Oh campur. Oh iya. Ya total. Mungkin lebih kali ya. Aku nggak tahu lah. Nanti kita akan lihat lagi datanya. Nanti kita munculkan reportnya secara lengkap. Ya. Jadi konsep pemikirannya ada kontrak dan ada transaksi. Kontraknya itulah yang kita bicarakan sekarang, mekanisme dan juga prosesnya. Baru kemudian transaksinya yang perlu juga nanti ditelaah, dilihat sampai dengan produk mana yang perlu dan mau dijual lagi. Gitu kira-kira. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Pertanyaan? Ada mikrofon aja. Ya, terima kasih moderator. Untuk merchandise ya, ini sebenarnya topik yang seksi ya, karena ini mengandung reaksi yang cukup keras dari luar. Tapi justru saya kepingin ini boleh dibilang dimatangkan gitu ya, dimatangkan melalui forum ini, apalagi kita juga diliput oleh Zoom juga, teman-teman kita mungkin dari daerah lain juga menonton ini dan juga ini juga akan direkam. Jadi seperti yang Tante Roma sudah singgung, waktu itu sebenarnya ini sudah pernah disahkan dalam meeting mingguan pengurus. Sebenarnya itu udah bisa jadi background. Namun sekarang ini dibawa ke tingkat AGM, berarti ini levelnya udah lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya ini suatu good point ya. Ada baiknya mungkin boleh kita tampilkan juga Pak Ketua untuk ini kan tadi ada bicara modal, terus ada bicara boleh dibilang keuntungan yang itu akan menjadi fundraising buat BPNZ. Itu mungkin boleh di breakdown kira-kira bagaimana detailnya Pak Ketua, supaya nanti teman-teman yang lihat via Zoom juga bisa lihat dan juga ini direkam dan ini bisa jadi evidence. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin boleh juga dibahas bagaimana teknis detailnya kalau perlu sekalian, bagaimana cara untuk withdraw modal dari rekening BPNZ itu, apa nanti bentuknya mungkin order atau apa, itu mungkin sudah boleh dibicarakan sekarang supaya nanti kedepannya sudah nggak ada dispute lagi.
Jadi sudah tinggal pelaksanaan dan itu bisa berjalan lebih lancar. Dan yang terakhir, mungkin ini hanya option aja kalau setuju. Mungkin untuk penjualan berikutnya ada baiknya tidak perlu menggunakan rekening BPNZ lagi. Jadi mungkin langsung ke rekening mungkin Edi atau Meta. Jadi di situ untuk kepengurusan yang berikutnya sebagai treasurer atau bendahara itu dia hanya menerima semacam kayak fundraising aja dari hasil penjualan ini. Tapi pemesanannya harus melalui BPNZ. Harus melalui mungkin dituju 1 atau 2 orang gitu ya untuk pemesanan ini. Nanti dia bisa order ke Bang Edi atau Pak Meta, dan selanjutnya pembayaran bisa langsung ke pihak yang memiliki menyetok kos itu, dan kemudian baru yang masuk hanya fundraisingnya aja. Itu hanya usul sih, supaya ini lebih memudahkan, di satu sisi memudahkan untuk produsennya juga, di lain sisi memudahkan untuk treasurernya juga untuk mengelola keuangan ini. Karena biasanya kalau udah uang masuk, keluarnya tuh susah. Jadi ada baiknya supaya rekeningnya tidak bercampur lah. Itu aja pertanyaannya, terima kasih. Thank you banget. Ini aku lagi ngecek ke moderator dulu. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Mungkin sebelum aku respon, aku mau cross check dulu dengan Ibu Pendeta dan juga Arif. Tadi katanya harus segera pulang kalau nggak salah. Apakah mau di packing dulu terus diangkut? Kalau setuju boleh nggak? Ini sambil kita break dulu. Dan ini pertanyaan bagus banget. Ini Ibu Pendeta akan pulang sambil kami persilahkan untuk meng-unpack semuanya, ya. Ini topiknya nih memang yang paling sulit nih. Jadi topik yang menyangkut kaos ini sama hoodies ini perlu dilengkapin dengan detail transaksinya rasanya. Dan tadi mungkin aku tanggapin beberapa hal nih. Pertama mungkin yang tadi usulan dari Lemarcus mengenai perubahan modelnya. Yang modelnya yang usulannya kalau nanti transaksi ada penjualan masuk langsung ke rekeningnya Edi aja dulu, baru nanti netnya yang masuk ke dalam rekening Bonapasogit. Menurut hemat aku, dan ini aku menyampaikannya secara personal, itu model malah berbahaya buat Bonapasogit. Karena itu malah membuat transaksi itu jadi black box. Karena memang benar kelihatannya Bonapasogit menerima hanya net bersih. Terserah mau bagaimana muter-muternya di sana, masuk ke dalam rekeningnya Bonapasogit bersihnya, netnya. Ini model transaksinya berbeda dari yang kita usulkan sekarang. Dan kalau kita bergerak menuju model yang itu, maka kita perlu revisi prosesnya dan kita perlu melihat lebih lanjut apakah itu memang proses yang memang paling cocok buat Bonapasogit. Tapi sekali lagi aku sampaikan, menurut hemat Edi Tarigan, itu malah lebih ribet. Yang lebih transparan, dan ini yang transparannya yang kita pingin promote ke depannya adalah semua transaksi penjualan langsung masuk ke dalam rekening Bonapasogit, sama seperti model yang sekarang. Edi tadi kan nggak perlu melihat uang masuk itu hasil penjualan ke rekeningnya Edi Tarigan karena makin complicated prosesnya. Tinggal masuk ke dalam rekeningnya Bonapasogit dan ditunggu kapan nanti kosnya diklaim oleh Edi Tarigan. Jadi istilahnya begini, kalau seandainya kita ngelihat di Indonesia modelnya mirip dengan ibu-ibu yang jualan berlian. Kalau jualan berlian itu istilahnya itu begini, kalau namanya yang jualan berlian, dia kan titip jual. Titip jualnya kepada Bonapasogit. Bonapasogit yang jual, dapat duitnya, masuk aja ke dalam rekening Bonapasogit.
kalau dalam konteksnya ibu-ibu yang menjual berlian itu, dia jual, oke, pemilik berlian mengatakan 100 juta, tapi si ibu itu jualnya 150 juta. Uangnya kemana dulu masuk? Kepada ibu-ibu yang jual itu, pastinya. Nanti si ibu-ibu yang jual itu yang akan mentransfer 100 juta kepada pemilik berlian itu. Sama persis modelnya. Jadi usulannya adalah modelnya jangan dirubah. Sama seperti ini, tetapi yang perlu kita lakukan adalah, nah sekarang berikutnya transaksi yang terjadi berapa, dan ini angkanya sebenarnya kalau kita lihat dari laporan performance-nya kita di halaman, ini saya buka aja di halaman di halaman 6. Kalau kalian punya soft copy-nya, di dalam halaman 6 itu ada tertulis di situ related party transactions. Related party transaction itu disebutkan description of related party transaction, relationship-nya itu Edi Tarigan chairman, dan di dalamnya itu ada description-nya. Nah, dalam description tertulis outstanding, amount outstanding-nya itu adalah 3.280. 3.280. Jadi yang sebenarnya dinyatakan di situ adalah dari hasil penjualannya Bonapasokit itu sebenarnya modal yang udah ekivalen terhadap penjualan itu totalnya adalah 3.280 sebenarnya. Nah ini ada breakdownnya. Kebetulan hari ini malam ini aku nggak punya dalam komputer ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita akan segera komunikasikan detail dari 3.280 ini. Datangnya dari mana? Revenue-nya, hasil jualannya udah di dalam laporan keuangan. Nah ini adalah modalnya. Nah modalnya ini jumlahnya berapa, breakdownnya berapa, itu yang masih PR buat Edi Tarigan sediakan. Jadi istilahnya begini, kalau seandainya kita melihat Edi Tarigan ini bukanlah pengurus, Edi Tarigan ini adalah murni seseorang di luar Bonapasokit. Dia itu berdiri sendiri, terparti di luar. Maka si yang bersangkutan ini, dia akan kita minta jelasin kepada kita 3.280 ini dari mana. Dia jelaskan, baru dia bisa mengklaim, dan Bonapasokit menyetujui atau enggak, baru keluar uangnya. Kira-kira itu prosesnya, stepnya. Dan itu prosesnya enggak inilah yang kita mau buat supaya kelihatan buat semuanya bahwa itu nanti keluarnya pun pengurus melihat secara lengkap. Apakah nanti transaksinya baru terjadi di kepengurusan berikutnya? Bisa sekali. Yang mana mungkin Edi Tarigan nggak ada di situ lagi. No problem. Karena antara si Edi dengan Bonapasokit itu dua entiti terpisah. Bonapasokit ini jalan terus. Gitu. Nanti apakah 3.280 ini diklaim dalam bentuk satu klaim atau dua klaim atau tiga klaim? Itu negosiasi. Karena Bonapasokit punya hak. Janganlah 3.280 sekarang, janganlah tahun depan lah. Bisa aja. Kan itu negosiasi. Gitu. Yes. Tapi tetap kan sisa dari hasil dari kaos itu tetap itu Edi yang pegang gitu sampai lunas. Betul, betul sekali. Nah inilah dia, kita nih sambil melihat dari sudut pandang mungkin nggak normal ya, kita melihat beginian ya. Tapi percayalah, ini model yang mungkin kita kalau bisa laluin bersama dan kita memahaminya dengan lengkap, ini pengalaman unik dalam bentuk dalam dunia entrepreneurship dan bisnis. Ini bagus gitu loh. Tetapi di sisi yang lain, inventaris itu ya, kalau kembali ke poinnya si Ito Roma, Edi Tarigan itu tetap pegang inventaris sisa itu. Hanya akan pindah inventaris itu kepada orang lain atau kepada Bonapasokit kalau Bonapasokit membeli inventaris itu. Ya, berapa? Sebesar kosnya. Gitu. Nah, terus apakah kita buat maksudnya kaos itu secara terpisah atau jumlah hasil penjualannya itu yang kita kasih tahu? Maksudnya ada kan kaos sama hoodie itu kan beda, sama polo itu kan beda harganya. Itu apakah hanya jumlahnya saja atau kita pisahkan kaos deskripsinya?
harus dipisahkan. Oh, dipisahkan. Semuanya detail per item, jenis item. Jadi yang kalau untuk jual kaos kan berbeda harganya dengan hoodies. Ya. Modalnya berbeda. Jadi memang semua pencatatannya di level itu, itemized. Oh iya. Dan itu sangat spesifik, makanya laporannya itu akan lengkap dengan jumlah dari pieces yang terjual by product per, kalau dalam dunia ini sistem namanya SKU, stock keeping unit. Jadi SKU itu bisa beda-beda kodenya, yang warna hijau dan warna hitam itu beda SKU-nya. Nah itu dalam dunia retail itu very common. Ya itu Stefani pasti sering lihat di New World. Everything has its own SKU, barcode. That's sometimes they call it. Boleh kasih usul ya, bukan nyalainnya. Not turned on. Cek. Cek. Oke. Saya sebelum tadi itu bilang dibeli Bonapasogit hanya itu jalan keluarnya atau dijual. Emang itu tadi yang saya suka. Jadi usulan saya, siapapun nanti yang menjadi pengurus baru, memang sebaiknya Bonapasogit membeli kaos ini, merchandise apapun itu, inventaris itu dibeli sama Bonapasogit. Jadi seperti yang itu Edi tadi jelaskan, memang uang itu masuk semua dulu ke rekening Bonapasogit. Maksudnya uang dari Bonapasogit, tapi masuk lagi ke situ baru diklaim supaya karena kalau misalnya itu tetap nanti dipegang itu Edi, let's say itu Edi bukan ketua, itulah dulu, walaupun nantinya mungkin menjadi ketua. Iya kan? Kita bilang lah itu Edi, oke, ya yang punya merchandise, yang punya inventaris ini kan gitu ya. Tetapi usulnya siapapun nanti pengurus itu di Bonapasogit itu, itulah dulu diselesaikan. Dibelilah kaos ini, baru kita start dari awal lagi, entah apapun nanti rencananya. Itu aja usulnya seperti tadi. Hanya itu jalan keluar, dijual dia atau dibeli sama Bonapasogit dan menjadi inventaris Bonapasogit. Terserah Bonapasogit mau dibagi-bagi kaosnya atau mau dijual, misalnya gitu. Karena kalau misalnya itu tetap di Ito Edi, berarti ya itu banyak loh istilah, aku nggak tahu ya. Iya itu, jadi aku nggak bilang itu, tapi memang ya itu tujuannya, maksudnya jadi, orang jadi berpikir lain lagi. Langsung tuh uangnya nggak cukup. Ya benaran ya. Ada jawabannya. Ya ada jawabannya, uang nggak cukup. We don't have money to pay that. Oke. Iya, tapi kita kan akan memulai nanti istilahnya iuran. Ya oke, itu aja sih usul. Ya itu usulannya. Iya itu aja. Dan mungkin ide yang bagus juga ya, supaya close the book. Boleh aku tanggapi? Is it okay if I just use Indonesian or mix English? Kalau dibiarkan open dan disebut di sini akan ditinjau kembali setiap 6 bulan, nanti akan panjang. Iya itu maksud saya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Aku respon ya. Justru itu adalah long term. Oke. Dan yang kedua mungkin aku mensupport tadi komennya dari Ito Joy, treasurer. Secara financial planning di dalam kekuatan ekonominya Bonapasogit kita belum cukup kuat untuk membayar itu. Itu kita berarti kita pompa langsung habiskan, itu bisa nol rekening kita, bisa minus sebenarnya. Bisa minus. Dan itu nggak sehat buat Bonapasogit karena kita ini ada ongoing activities kita ini. Tapi it's not the end of the world. Yang kita mau sampaikan dan ini ada di mosi berikutnya adalah usulan ke depan supaya kita itu secara financial lebih sustainable. Dari mana kita bisa mendapatkan dana? Tidak hanya dari membership, tetapi dari grant. Nah, kalau grant ini udah masuk dan sumbangan ini sudah masuk dengan peruntukan yang udah kita harus jaga juga, dan banyak cash flow kita itu istilahnya cashnya kita lebih banyak, ya why not? Boleh aja dibayar langsung, more than happy ya, ditarikan mah happy banget. Tetapi rasanya itu belum bisa. Jadi kalau kita ngelihat misalnya gini, aku melihat si Bonapasogit ini tunggu dulu lah, ini mah masih
babynya masih merangkak-rangkak gitu loh. Jadi jangan dipaksain dulu gitu. Sebenarnya itu konsepnya. Jadi sebenarnya juga kalau kita ngomong soal ideal ya, idealnya seperti itu. Tetapi kan this is less ideal situation. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita buat dalam bentuk batches, beberapa klaim sampai nanti akhirnya semua habis. Dan itu pada saat yang kita lihat lebih long term itu berarti ada aktivitas yang jangka panjang. Sebenarnya itu. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Jadi mungkin outcome dari poin ini perlu revisi lagi mungkin ya. Gimana menurut kita? Oke, bentar. Hanya sedikit masukan, Bang. Memang ada bagusnya masukan dari Kak Fani. Dari Kak Stefani mengenai kaos ini supaya nanti tidak terbawa-bawa lagi untuk tahun-tahun ke depannya. Iya, itu. Karena kami tahu sendiri masalah kaos ini sebenarnya yang membuat Bonaparte Sogit jadi ada masalah besar. Jadi ada baiknya memang ini ditutup aja. Walaupun mungkin nanti ada perjanjian Bonaparte kita akan bayar menyicil sedikit demi sedikit kalau sudah laku, daripada disimpan dan akan dicek lagi dalam maksudnya setiap 6 bulan. Jadi menurut aku ini masalah kaos ini nggak akan tutup-tutup, Bang. Itu aja kalau dari aku. Thank you. Silakan Bang. Thank you. Kalau begitu kita mungkin nanti mesti jejak pendapat mau bagaimana kita ke depannya, karena ini berarti poin yang kedua ini harus direvisi. Itu artinya, kecuali ada yang memberikan pendapat lagi yang lain. Jadi kita mungkin nggak bisa langsung mengatakan ini disetujui secara aklamasi poin 2 karena masih ada masukan-masukan tambahan. Tadi paling nggak ada 2 yang mengatakan udah langsung disetel aja, selesaikan, begitu ya. Gimana menurut kita? Berarti poin nomor 2 ini mungkin bentuknya adalah kita perlu revisi. Apa perlu dituliskan apanya pendapatnya? Ya, harus yang besar. Iya, kayaknya perlu seperti itu. Kalau aku sih ya, pendapatku kan itu misalkan inventaris itu masih dipegang sama Ito Edi ketua lama. Tapi kalau memang ada pesanan dari luar, itu kan uangnya masuk ke BPNZ, jadi bisa dilihat gitu. Iya, memangnya. Kan jadi kayaknya menurut aku sih seperti itu oke juga gitu. Karena tanpa pengeluaran kaos, tanpa ada orang yang pesan kan nggak bisa dijual gitu. Jadi sebaiknya pesanan itu masuk ke BPNZ dan inventaris itu dikeluarkan sama, kalau uangnya sudah masuk sama siapa? BPNZ. Iya. Kayaknya itu lebih. Mana moderator? Masukan sudah banyak dan dia pusing juga jadi. Iya, kita kumpulkan aja ya. Dan untuk poin ini kita perlu revisi. Aku boleh berkomentar sebentar, Bang. Masalah kaos ini masalah yang terbesar dari grup Wellington minggu lalu. Jadi sekedar sharing aja, ada baiknya masalah kaos ini ditutup aja. Karena dari grup Wellington itu udah menyatakan ini kaos ini masalah yang paling besar dan mereka minta pertanggungjawabannya sampai minggu lalu. Jadi kalau menurut aku pribadi yang mengalami grup Wellington dengan klaim yang banyak, aku rasa ada baiknya ditutup aja. Mungkin ada perjanjian yang menyatakan Bonaparte kita akan menyicil dalam waktu berapa tahun mungkin, atau waktu laku akan dikembalikan modalnya. Jadi udah menyatakan clear ini inventaris Bonaparte Sogit. Nanti tidak ada lagi tahun depannya orang yang sama akan menanyakan pertanyaan yang sama. Karena orang Wellington tidak percaya soal ini. Itu aja kalau menurut aku. Terima kasih. Masukan yang bagus. Saya sedikit masukan juga. Jadi selain silakan. itu juga berarti ini akan jadi PR kita bersama. Jadi kalau sudah kita dealkan dari si Edi ini gitu kan ke BPNZ, itu akan jadi PR kita bersama
kan jadi cost kita nih BPNZ untuk kita sama-sama menjual. Dan kata tadi yang itu bilang ditutup, kayaknya kita jangan bilang tutup, diselesaikan, karena orang pikir akan tutup menutupi suatu masalah gitu kan. So pemilihan kata juga kita biar yang lain juga paham gitu ya. Iya. Berarti kalau gitu apa bunyinya diselesaikan dalam bentuk settlement bahwa itu dikembalikan kepada Bonapaso gitu? Iya, jadi diselesaikan dalam bentuk settlement tapi dikembalikan uangnya kalau sudah ada yang membayar dan membeli. Jadi kalau misalnya di Bonapaso jadi maksud aku gini Bang, jadi misalnya kita ini udah diserahkan ke Bonapasogit, tapi tiba-tiba ada yang beli 50. Nah, dari kami kembalikan uang itu setelah ada yang bayar 50 ini. Oh. Gitu. Jadi 50 ini ada bayar nih, sebenarnya $100. Ya udah, setelah $100 berarti 50 buat Abang Edi, 50 buat Bonapasogit. $50-nya kami kasih ke Bonapasogit. Memang itu diselesaikan oleh Bonapasogit, diambil alih oleh Bonapasogit dengan persyaratan uangnya kembali kalau ada yang membeli. Ini sebenarnya terminologi doang ini. Ini benar. Ini poin yang ini nih sebenarnya adalah apa yang dijelaskan di dalam usulan. Bedanya adalah mungkin yang Ito Janet sampaikan, inventaris itu langsung diserah terimakan kepada Bonapasogit supaya Bonapasogit yang mengelola, langsung bertransaksi atau jual sebagaimana. Jadi itu semua dipegang oleh Bonapasogit. Mungkin itu maksudnya ya. Jadi modelnya agak berbeda dalam kerangka bahwa secara fisik itu kaos dan hoodies itu langsung aja dipegang oleh Bonapasogit. Mau dijual bagaimana, begitu terjual nanti baru balikin ke Edi. Iya, kalian tahu. Sisanya $200. Ada perjanjian dari Abang dan Bonapasogit itu ada $200. Nanti dalam waktu berapa bulan kan kita akan lihat balik lagi, oh ini ada laku nih Bang 10, ya kami balikin modalnya ke Abang. Karena kalau itu jadi inventaris Abang, kita juga nggak tahu pengurus ke depan itu akan menjalankan itu atau tidak. Itu kita tidak bisa pegang sama sekali. Jadi lebih baik adanya ini dikembalikan ke Bonapasogit, jadi pengurus bertanggung jawab. Jangan sampai pengurus berikutnya tidak bertanggung jawab. Kita nobody knows what happen next tomorrow. Jadi maksud aku ada baiknya seperti itu supaya masalah ini selesai dengan baik. Gitu aja sih Bang. Ini masukannya bagus banget. Ya, kita harus respect, dan ini juga karena masukan yang datang dari Wellington, which is great ya. Kita harus dengarkan juga dan hargai masukan dari mereka. Poinnya itu adalah begini, kita ini sekarang di ujung dari masa kepengurusan kita. Kita ini dalam artian itu Janet nih sekretaris dan aku di sini juga sebagai ketua. Kalau seandainya kepengurusan berikutnya nih tidak termasuk Edi dan tidak termasuk Janet, kita ini agak-agak pada posisi yang agak genting, karena kita mengambil keputusan untuk mereka yang harus dijalankan. Sebenarnya konsepnya mau nggak kita melakukan hal seperti itu sekarang, memutuskan hal itu, atau kita serahkan aja ke pengurusan yang baru? Karena last call-nya it is actually their decision. Mau model yang bagaimana? Gitu loh. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah bahwa ini dalam konteks konsinyasi itu jangan sampai Bonapasogit pada posisi yang dirugikan. Sebenarnya kan seperti itu. Dan kita nggak ada maksud untuk merugikan Bonapasogit sama sekali. Apakah nanti pelaksanaannya nanti mau menjadi itu stoknya itu diserahkan kepada si pengurus yang baru? No problem. Tapi itu kan harusnya keputusannya si pengurus yang baru. Jangan sekarang, jalan kita. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang diusulkan sekarang ini adalah jalan tengahnya. Yang paling aman adalah kita masih punya waktu untuk mereview kembali 6 bulan. 6 bulan lagi bisa jadi pengurus baru punya confident, oke, let me take all of those. Their decision. Bukan kita. Itulah kira-kira frameworknya di sini. Kenapa diusulkan dalam bentuk kontrak? Karena kita juga mengatakan bahwa ini tipikal ya, dalam urusan long term itu adalah kontrak yang menjadi dasar. Transaksinya kan ada per klaim-klaimannya gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada bedanya yang tadi yang diusulkan itu sama dengan yang kita usulkan sekarang, karena yang menjadi perbedaan itu intinya adalah
stoknya dipegang oleh siapa gitu loh. Ya kalau nanti dalam tempo bulan depan pengurus yang baru punya confident misalnya ya, oke, kami mau pegang itu semua stoknya. Oke, kita review berarti kontraknya. No problem. Gitu. Kira-kira menjawab nggak itu Janet? Ya, aku rasa ini kita pada intinya juga nggak pingin Bonapasogit itu menuju satu kondisi yang akhirnya berkomitmen mengeluarkan biaya upfront untuk sesuatu yang belum terjual. Karena itu akhirnya membuat secara finansial si Bonapasogitnya akan terganggu cash flow-nya. Kita nggak mau membebankan ke Bonapasogit. Sorry, ini nggak maksud membebani untuk pengurus berikutnya. Yang aku maksud, Bang, kaos itu diserahkan ke Bonapasogit dengan persyaratan uangnya akan dikembalikan ke Bang Edi setelah kaos itu ada yang terjual. Jadi kalau misalnya kaos itu tidak terjual, berarti uang itu belum bisa dikembalikan ke Bang Edi kan? Nah, jadi persyaratannya uangnya kembali kalau ada yang terjual. Tapi paling tidak itu sudah sah jadi inventaris Bonapasogit gitu. Itu yang namanya nanti inventarisnya itu adalah inventaris konsinyasi. Karena dari sisi nilai dolarnya masih nol di pembukuannya Bonapasogit. Quantity bisa kalian pegang Bonapasogit, tapi value-nya, amount-nya nol. Yang memegang value-nya itu masih Edi Tarigan. Ini konsep-konsep sistem dan juga consignment. Jadi di pabrik juga biasanya ada gitu ya, vendor itu menitipkan di pabrik itu. Saya taruh nih packaging yang di sini totally 50.000 pieces, tapi akan dibayar oleh si pabrik ini kalau dipakai. Nah itu si vendornya itu punya interest. Dia akan cek setiap bulan, setiap minggu, ngecek stok. Karena bagi dia begitu stok itu menurun, saya tagih ke kamu harus bayar karena kamu pakai, gitu loh. Sebenarnya no problem, bisa kita lakukan seperti itu. Benar, bisa. Jadi kalau mungkin kita modifikasi di sini, bentuknya adalah berarti tetap konsinyasi, cuman stoknya nanti akan dipegang oleh Bonapasogit. Tapi bukan dimiliki oleh Bonapasogit. Hanya kuantitinya secara fisik aja dipegang. Tapi itu sebenarnya masih punya Edi Tarigan. Ya, gitu kan maksudnya ya? Nah, ya. Aku rasa kalau begitu bentuknya dan kita semua sepakat, berarti langkah yang dilakukan adalah akan ada proses serah terima secara fisik kaos-kaos itu kepada Bonapasogit. Tapi dalam serah terima itu akan tertulis itu masih tetap milik Edi Tarigan. Karena itu dari sisi